Properti baru buat temen syuting. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Nah, kali ini gue punya properti baru buat bikin video yang lebih baik lagi, khususnya ketika gue lagi syuting di outdoor. Nah, ini adalah action cam GoPro Hero 9. Tentunya produk ini udah nggak asing lagi ya. Dia mulai terkenal di sini mulai dari Hero 5, 6, 7, dan 8. Nah, itu sebetulnya gue udah pengen beli tuh di Hero 8. Nah, cuma saat itu kendala di budget. Dia rilis lagi Agustus, itu GoPro Hero 9. Nah, langsung aja kita unboxing apa aja yang didapat dari paket pembelian GoPro Hero 9. Jadi kita beli ini yang paket special bundle, itu sudah dapat SD card 32 GB merek SanDisk, kemudian juga dapat stiker GoPro, manual book, dan ini dapat clip mounting plus satu baterai cadangan. Jadi aslinya itu dapat satu baterai dan dapat satu baterai lagi, jadi total ada dua baterai. Ini dapat floaty bobber. Kalau Hero 8 itu dapatnya mini shorty, kalau Hero 9 di special bundle-nya itu dapat floaty bobber. Nah, ini dapat chargerannya sudah USB tipe C ya. Nah, ini adalah unitnya GoPro Hero 9. Ya cuma dikemas gini aja sih, cuma diplastikin kiri kanan keliling. Nah, ini base plate untuk helmet mount. Nah, ini untuk wristband mount, dan satunya lagi untuk pole mount, handlebar mount, atau chest mount. Sebetulnya mounting ini bisa ditaruh di mana aja sih, tinggal tergantung base plate-nya. Nah, ini adalah unitnya. Nah, ini di bawahnya dia udah ada klipnya ya untuk bracket untuk dipasang ke quick release atau mount. Nah, ini adalah penampakan dalam baterainya. Nah, ini SD card-nya. (32 GB) merek SanDisk yang ekstrim. Tinggal pasang aja seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini baterainya. Nah, ini untuk cabut baterainya ketika kita mau lepas dari unitnya, tinggal dimasukin ke sini aja, kemudian tutup. Ini switch on off nya ada di sebelah kiri kalau kita lihat dari belakang. Kita nyalain. Ketika dinyalain, dia akan minta setting di awal, mulai dari bahasa, tanggal, jam. Dia bisa synchronize lewat aplikasi atau manual. Nah, untuk awal dinyalain, dia itu pasti minta di-connect ke aplikasi. Nah, kebetulan waktu awal nyalain ini, dia minta di-update ke versi firmware yang terbaru. Nah, ini yang gue suka dari Hero 9. Di layar depannya itu dia ada angka 9 yang transparan ya. Nah, ini kalau untuk setting videonya, kualitasnya, nah ini tinggal di touch aja. Ini ada ukuran FHD 1080, 2,7K, 4K, 5K. Nah, ini ada sampai 240 fps, 2,7K di 120 fps. Nah, kalau 4K ini maksimal di 60 fps, kalau 5K ini maksimal di 30 fps. Jadi 240 fps ini hanya bisa untuk format video 1080 pixel atau format FHD. Nah, ini untuk setting ISO maksimal GoPro Hero 9 ini bisa sampai 6400 dan minimal di 100.
Nah, kalau favorit gue setting di ISO maksimum 800 karena kalau dimentokin sampai maksimum 6400 itu noise-nya udah banyak banget. Nah, ini untuk wind reduction, gue sih biasanya pakai auto aja. Wind reduction itu untuk membatasi atau memfilter angin yang masuk ketika lu rekam suara pakai mikrofon built-in-nya Hero 9. Nah, ini adalah untuk setting shortcuts. Di sini ada lower left, lower right, upper left, upper right. Nah, ini adalah posisi-posisi lens ada di sebelah kiri bawah, zoom ada di sebelah kanan bawah, dan setting slow mo ada di kiri atas. Dan posisi hyper smooth ada di kanan atas. Nah, semua ini posisi ini bisa dirubah-rubah sesuai keinginan dari user. Oke, sekarang kita masuk ke setting hyper smooth. Di Hero 9 ini sudah hyper smooth 3.0 atau hyper smooth 3. Nah, tapi sebenarnya hyper smooth di Hero 8 pun katanya sih sudah bagus banget. Nah, hyper smooth ini adalah anti goncangan, sama seperti image stabilizer yang bikin kamera ini seolah sudah pakai gimbal. Nah, di sini ada settingan high dan ada settingan boost. Ada dua di bawahnya lagi, yaitu on sama off. Off ini jadi kita pengen aktual gitu. Ketika kita pengen ngerekam suatu video yang digoncang-goncang, khususnya video-video reality show yang lagi ngejar-ngejar si pelaku, nah itu emang perlu dramatis. Kita nggak perlu gimbal di situ. Nah, pokoknya kalau mau ubah settingan video mulai dari resolusi, mode, terus FPS, semuanya lewat sini ya guys. Nah, kalau mau lihat video yang sudah kita rekam, video maupun foto, itu ada di bawah. Kita swipe dari bawah ke atas. Untuk balikin lagi dari atas ke bawah, itu akan balik ke home lagi. Nah, paling kiri bawah ini adalah untuk setting lensa. Itu kita bisa narrow, linear, plus horizontal leveling. Bisa juga lensa wide, bisa juga lensa super view. Nah, seperti apa hasil shoot videonya? Nanti setelah ini kita akan ada prakteknya. Nah, ini kalau di home kita geser ke kanan atau ke kiri, itu kita geser kiri, dia jadinya mode foto. Jadi ketika lu klik atasnya itu jadinya foto, bukan video lagi. Nah, untuk settingnya pun dari sebelah sini, sama kayak setting untuk video. Nah, ini untuk tampilannya. Untuk tampilannya itu bisa portrait dan landscape. Ini tampilan portrait. Ketika kita balik pun dia akan aktif lagi. Bahkan ketika posisi bodi kamera keadaan terbalik, dia tetap posisi leveling. Nah, bagaimana kalau tampilan orientasinya ingin kita kunci? Nah, caranya tinggal di swipe yang atas ke bawah, terus ini di nonaktifkan. Nah, GoPro Hero 9 ini adalah unit pertama atau generasi pertama kalinya action cam besutan GoPro yang menggunakan layar depan berwarna dan bisa menampilkan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kalau kita ingin nonaktifkan? Caranya tinggal di swipe dari atas ke bawah, kemudian pilih ini. Ini untuk actual view, artinya akan ditampilkan sesuai dengan format video yang kita tentukan. Ini untuk full view, di mana layar depan akan menampilkan penuh tampilan layarnya. Nah, kemudian dia juga punya yang untuk hanya menampilkan informasi saja. Nah, kemudian juga dia bisa untuk dinonaktifkan sama sekali. Nah, GoPro Hero 9 juga dibekali dengan fitur yang namanya Quick Capture, di mana dalam keadaan mati kita bisa langsung merekam atau mengambil gambar tanpa harus menyalakan unitnya dulu. Dan setelah selesai merekam video atau mengambil gambar, itu kita bisa langsung stop dan otomatis akan mati kembali. Oke, kita coba dari yang Quick Capture-nya itu nggak aktif dulu, dan kita coba tekan rekam. Dia tidak akan nyala. Kita coba lagi, tekan rekam lagi, dan masih nggak nyala. Oke, sekarang kita ke cara yang mengaktifkan Quick Capture. Logonya kelinci. Nah, sekarang kita matikan. Kita touch, nggak nyala. Oke, langsung kita rekam.
Oh sorry, ini no memory card. Oke, langsung gua pasang dulu. Nah ini setelah dipasang memory cardnya, nah ini sudah ada ya. Oke, kita lakukan kembali. Oke, masih dalam keadaan mati. Kita touch enggak nyala, langsung rekam. Oke, ini langsung jalan. Ini sedang recording ya. Oke, cukup. Kita stop dan dia otomatis mati. Kita touch nggak ada yang nyala ya. Nah, kita nyalakan untuk cek video yang tadi kita rekam. Apakah ada? Nah, ada ya. Sesuai kan? Seperti yang tadi kita rekam ya. Oke, nah seperti itulah gambaran singkat atau penjelasan singkat tentang fitur-fitur GoPro Hero 9. Selebihnya teman-teman bisa observasi sendiri nanti. Nah, langsung kita ke praktek, cobain bagaimana kualitas videonya ketika kita pakai syuting outdoor dan bagaimana hyper smooth-nya. Padahal kalau gua nonton video review teman-teman, GoPro Hero 8 pun itu udah smooth banget. Oke, langsung kita praktek. Nah, ini kita sudah ada di luar ruangan, kita di atas motor ya, dan tanpa gimbal. Ini betul-betul hanya mengandalkan hyper smooth-nya GoPro Hero 9. Nah, yang gue pakai di sini adalah hyper smooth high ISO 1600, mode lensa linear plus horizontal leveling, lokasi di Bintaro. Nah, sekarang kita sudah tiba di lokasi, masih di Bintaro. ISO 800, mode lensa linear plus horizontal leveling, pukul 18.13, hyper smooth high mode. Pukul 18.16, ISO gua turunin jadi 400. Ketika hari semakin gelap, ISO akan semakin gua kurangi. Masih pakai mode linear plus horizontal leveling. Hyper smooth masih tetap high mode. Gila ya, udah jam 6 seperempat tapi masih terang begini. Pokoknya saat itu maghribnya itu jam setengah 7 sore. Color nggak gua grading sama sekali ya. Ini gua pakai tampilan standarnya GoPro Hero 9. Dan dia juga bisa kalau mau dibikin flat juga ada pilihannya. Jam 18.20. Nah, ini ISO-nya sudah gue turunin jadi 200, hyper smooth di high mode dan lens mode linear plus horizontal leveling. Nah, ini sudah jam 18.27. ISO gua turunin hingga 200 sesuai yang tadi gua katakan, semakin gelap akan gua coba semakin gua rendahin ISO-nya. Mode lensanya wide 16 sampai 34 mili. Hyper smooth masih tetap high. Ini gua belum aktifkan ke hyper smooth boost ya. Nah, teman-teman juga bisa menilai ya. Ini pakai mikrofon built-in-nya Hero 9. Ada fitur yang namanya wind reduction. Itu gua pakai yang auto. Nah, bisa dilihat di sini. Minim noise banget, lumayan clear suaranya. Benar-benar di sini cuma ketangkap suara ambience-nya itu ya cuma mobil dan motor sekitar tanpa ada noise, bukan tanpa, hampir tanpa ada noise atau angin yang ikut terekam. Padahal gua lari 40 sampai 50 di sini. Kalau yang namanya di outdoor atau di jalanan, diem aja suara angin udah ketangkep banyak. Nah, ini sudah semakin gelap, jam 18.33. Pakai lensa mode super view, lensa 16 mili, ISO 400. Nah, hyper smooth malah gua turunin jadi di on mode. Jadi hyper smooth itu ada di off, atasnya off itu on, atasnya on itu high, paling tinggi itu boost. Nah, tadi sebelumnya kita pakai hyper smooth high dan ini malah gua turunin jadi hyper smooth on. Nah, kebenaran nih ada speed hum, kita uji kestabilannya. Nah, masih stabil dan smooth banget.
semakin gelap lagi. Ini sudah 18:45. Ini lensa mode narrow, lensa 27 mili, ISO masih di 400. Karena gua kalau turunin lagi itu jadi gelap banget. Hyper smooth naik jadi boost mode. Nah kalau kita perhatikan sih yang on mode aja udah cukup banget, udah halus banget goncangannya, nggak perlu ke boost. Nah ini cuma karena gua lagi presentasikan ke teman-teman ya, makanya gua cobain juga yang boost mode. Nah ini udah ISO gua naikin ya di 1600. Ini defaultnya GoPro Hero 9, bawaan pabrik itu settingannya di 1600. Ini gue balik ke mode lensa linear plus horizontal leveling, lensa 19 sampai 34 mili. Ini udah jam 18.50 atau jam 7 kurang 10. Hyper smooth pakai high mode. Dan color grading standar GoPro tanpa gue sentuh sedikit pun. Ada speed trap dan hanya goyang kayak tadi. Nah itu kalau tanpa hyper smooth atau tanpa gimbal itu bakal goyang banget. Jangankan di jalan rusak seperti ini, jalan lurus pun kalau namanya di atas kendaraan baik motor maupun mobil itu tanpa gimbal atau hyper smooth itu goyangnya bakal parah banget. Oke, kita cek bagaimana kalau kamera hanya dipegang dengan kendaraan yang sama, yaitu di atas motor tanpa gimbal atau steadicam atau image stabilizer yang sejenisnya. Nah ini gue lakukan juga percobaan menggunakan kamera lain, yaitu Canon mirrorless tanpa ada gimbal atau steadicam. Ini cuma dipegang tangan aja. Nah sekarang pakai GoPro Hero 9 gue lewatin jalan yang sama, hanya waktu aja yang berbeda. Nah tentunya itu nggak begitu ngaruh ya, karena kita lagi nggak mengoreksi ketajaman warna, tapi kita lagi mengoreksi goncangan. Nah hyper smooth yang gue pakai adalah mode high. Satu percobaan lagi, kali ini mau melewati speed hump. Nah sekarang giliran yang GoPro Hero 9 dengan jalan yang sama, daerah yang sama, tentunya speed hump yang sama. Nah itu tadi percobaan yang telah kita lakukan. Jadi memang kesimpulannya Hyper Smooth 3.0 ini bekerja sangat baik ya, sangat berguna bagi vlogger travel yang harus siap on dimanapun berada, di atas kendaraan sekalipun atau bahkan sedang berlari, jadi ringkes tanpa harus bawa-bawa gimbal lagi. Gua lewat ke dalam perkampungan tanpa penerangan jalan, ISO 1600, nggak gua naikin sampai ke 6000, maksimal GoPro Hero 9 itu di 6400. Nah harapannya setelah gua lakukan percobaan dengan menurunkan ISO di saat low light, terus gua lewat jalan yang tidak datar, gua lewat speed trap, speed bump, speed hump. Nah itu supaya teman-teman bisa menilai sendiri apakah action cam ini layak untuk dimiliki. Fitur hyper smoothnya yang keren banget dan stabil banget untuk menggantikan posisi gimbal. Juga yang gua rekomen banget built-in microphone-nya yang bisa nangkep betul-betul jernih, yaitu suara ambience aja seperti tadi gua rekam ya. Ada suara motor dan mobil, ya itu aja yang ketangkep. Padahal gua lari 40 sampai 50 km per jam, tapi nggak ada suara noise atau angin yang ikut terekam. Nah ini pakai kamera mirrorless tanpa mikrofon eksternal, pakai built-in microphone.
Nah, ini baru GoPro Hero 9 direkam dengan built-in microphone-nya tanpa media mode. Kalau GoPro Hero 9 itu microphone eksternalnya namanya media mode. Untuk harga, gue beli unit ini di bulan Desember 2020 7.700.000 rupiah di toko online. Nah, ketika gue cek lagi harga sekitar bulan Februari 2021 itu harganya udah turun 200.000 jadi 7.500.000. Mungkin semakin dekat ke Agustus itu harga sudah semakin turun lagi. Nah, semenjak video ini gue upload udah ada yang jual 7 juta pas. Jadi GoPro itu setiap rilis produk baru itu di bulan Agustus. Nah, nanti mulai pendistribusian ke seluruh dunia itu biasanya efektif September sampai Oktober itu dia mulai distribusi ke Amerika dan Eropa. Nah, biasanya ke Indonesia itu baru efektif masuk dan gampang dicari di semua toko online di November sampai Desember. Nah, selebihnya lagi makin mudah lagi, bahkan sudah semakin turun harganya. Oke, itu tadi semua adalah kupasan singkat atau review singkat dan unboxing. Nah, itu fiturnya banyak banget ya. Nggak mungkin kalau gue kupas semua sekarang dan di sini. Nah, teman-teman bisa observasi sendiri. Oke, sekian dulu dari gue. Thanks for watching. Standing in the sun.